Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan sangat dermawan. Dalam perang Tabuk, beliau menyumbangkan 300 unta serta 1000 dinar emas, yang setiap dinarnya sama dengan 4,45 gram emas. Selain merupakan khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, beliau juga seorang sahabat Nabi Muhammad yang punya gelar Dzun-Nurain. Itu dikarenakan beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Berikut pesan-pesan beliau. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yakni memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, dan membaca Al-Quran. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tobat. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam kecuali orang-orang yang memiliki integritas, hikmah, matang, dan berpengalaman. Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana lebih dahsyat dibanding di akhirat. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang kepemimpinan yang sering mengumbar kata-kata. Risau terhadap dunia ada kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyak dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Segala sesuatu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Insya Allah kamu akan berhasil. Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian pasti beruntung. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dan bosan dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan di saat melihat kesenanganmu. Aku tidak akan menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah hatinya berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa. Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah.
mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketahuilah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak akan pernah lalai terhadap kalian. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Aku merasa cukup dengan pandanganku, sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Salat itu amal baik bagi manusia. Jika mereka melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Dan jika mereka melaksanakannya dengan buruk, maka jauhi keburukan itu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari diri kita. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mencari pahala dari Allah, dan ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murka Allah. Sambutlah ajal kalian dengan amal yang baik yang kalian mampu. Tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat, serta bersungguh-sungguhlah untuk memperbaikinya. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia menggelapkan hati, dan cinta akhirat menerangi hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan hak, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang baik mau menjaga dan berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyawarahlah dulu sebelum berpendapat.